Chen Hai, sebelum tengah hari besok perahu nelayan berlayar ke dermaga dan menyerahkannya kepada saya. Total dengan bunga 470.000, kamu mengambil kapalku sebagai jaminan itu sudah murah bagimu. Ayahmu dirawat di rumah sakit. Berapa banyak uang yang kamu habiskan dalam sehari, kamu sendiri yang tahu. Aku tidak memaksamu untuk meminjam. Perpanjang 2 hari lagi. 2 hari. Chen Hai, bulan lalu kamu juga bilang 2 hari. Haizi, ayahmu hari ini sudah jauh lebih sehat. Haizi, ayahmu hari ini kondisi mentalnya sudah jauh lebih baik. Dia sudah makan bubur setengah mangkuk. Kamu di kapal, kan? Anginnya kencang tidak? Tidak, Bu. Besok aku pulang. Terus, uangnya sudah dapat, kan? Ibu jangan khawatir. Kalau hari ini pulang dengan tangan kosong, besok tidak ada uang bensin untuk melaut. Bos Liu, cuaca begini dia masih berani keluar? Tidak takut mati? Anak muda, nggak bakal kapok kalau belum kena batunya. Jadi, kita masih perlu halangi dia melaut? Tidak perlu. Besok Lao Yo akan menyita kapalnya. Dia mau melaut pakai apa? Ini juga demi kebaikannya. Lebih baik dia cepat-cepat berhenti melaut dan kerja di pabrikku. 5.000 sebulan. Cukup buat bayar utangnya seumur hidup. Ah? Jaring ini dibeli pakai uang pinjaman. Kalau dipotong, habis semua. Kalau tidak dipotong, kapal tenggelam. Orang juga habis. Jangan dipotong. Nyawa selamat. Kapal selamat. Tapi besok Lao Yo datang. Pakai apa aku bayar utang? Pakai kapal bobrok ini, atau nyawaku yang baru selamat ini? Haizi kehujanan semalaman, ya? Cepat minum yang hangat. Bu, kapal sudah kembali. Kapal sudah kembali. Uangnya mana? Jaringnya rusak. Tadi malam tidak dapat apa-apa. Chen Hai, sudah kubilang, laut ini sekarang tidak bisa kau tangkap sesukamu. Tanpa persetujuan Batian, kau bahkan tidak bisa menyentuh udang kecil. Bos Yo, jangan buang waktu dengannya. Kapalnya sudah diperiksa. Cap jempol, kita masih harus ke tempat lain. Lao Yo, waktu pinjam uang, kau bilang bunganya bagus. Kakak ipar, kontraknya hitam di atas putih. Sebelum jam 12 siang ini, kalau uangnya tidak masuk rekeningku, aku terpaksa menempuh jalur hukum. Nanti rumah sakit menagih. Kapal ini peninggalan ayahku. Hari ini aku tidak akan menyerahkannya. Chen Hai, kau mempermainkanku? Hei, bocah, mau ingkar janji? Haizi, jangan keras kepala. Aku tidak akan menjual kapal. Uangnya akan kubayar. Beri aku waktu. Jam 11.30 di kantor dermaga. Kalau kapalnya tidak ada, kau akan menerima surat panggilan pengadilan. Tidak mungkin. Seluas ini lautnya. Tidak ada satupun ikan. Apa? Itu dia, paus itu. Dia belum pergi. Dia ada di bawah. Apa yang dia lakukan? Itu dia, Dabai. Kau mau membawaku kemana? Chen Hai, lewat jam 12, aku akan membawa orang ke rumahmu. Dengar tidak? Anak ini gila. Pergi melaut lagi tengah malam. Lao Yo, kenapa terburu-buru? Dia melaut. Itu lebih baik. Bos Liu,
Apa maksudmu? Dia melaut, kapalnya tidak ada di pelabuhan. Aku akan menyuruh orang membongkar tiang dermaga busuknya. Pulang tidak ada tempat bersandar. Kapal mau parkir di mana? Pintar. Tidak ada tempat bersandar berarti parkir ilegal. Langsung sita kapal. Lakukan. Sebelum fajar. Cepat, cepat, cepat. Chen Hai, ultimatum terakhir. Kalau kapal tidak kembali sebelum fajar, Kau berani menyentuh ibuku. berani atau tidak, tergantung kau tahu diri atau tidak. Ini. Tebarkan jaring. Lauyo, tunggu saja. Fajar nanti, aku akan bawa ikan pulang. Yang keemasan ini ikan ceroaker kuning. Ikan ceroaker kuning liar. Terima kasih. Satu jaring ini cukup untuk bayar utang. Cukup untuk obati ayah. Cukup untuk membungkam mulut semua orang. Bos Liu, tiang-tiang busuk itu sudah dicabut. Dia pulang tidak punya tempat bersandar. Kerja bagus. Bos Liu, ada yang tidak beres. Aku dengar berita dari saluran perikanan. Ada yang bilang di arah laut lepas, muncul sinyal kawanan ikan dalam jumlah besar. Arah mana? Tenggara, arah Chen Hai pergi. Panggil Lin Qiang. Lin Qiang, gerakan armada kapal besi. 3 kapal berangkat sekarang. Kunci arah tenggara untukku. Apapun yang dia dapat, jangan biarkan satu ikan pun dibawa pulang. Kalau dia tidak berhenti, Tabrak. Kapal apa? Kapal nelayan kecil di depan. ini adalah armada kapal operasi Batian Seafood. Anda telah memasuki wilayah operasi kami. Segera hentikan kapal untuk diperiksa. Mau merebut ikanku. Mau merebut ikanku. Chen Hai, semua ikan di jaringmu. Tuangkan semuanya ke palka kapalku. Kamu boleh pergi. Ini ikanku. Kenapa kamu merebutnya? HMPH, kenapa? Laut ini milik Liu. Bos Liu bilang, kamu tidak akan bisa membawa pulang satu ikan pun. Jangan banyak omong, potong jaringnya sendiri. Atau kami yang akan naik dan memotongnya untukmu. Siapa yang berani naik? Coba saja. Hehe, Kak Kiang, kenapa berdebat dengannya? Tabrak saja. Sudah menyerahkan ikannya? Belum. Anak muda, berani-beraninya mengacungkan tombak ikan? Kalau begitu, jangan sungkan. Tabrak kapalnya. Biarkan ikannya tenggelam. Jangan sampai dia membawanya pulang. Sekali lagi, kapal bobrok ini akan hancur. Chen Hai, kapalmu bisa menahan tabrakan kedua? Potong jaringnya, lepaskan ikannya. Aku akan membiarkanmu kembali. Kalau tidak, tabrakan berikutnya di tengah. Ada apa? Kak Kiang, di bawah air, lihat di bawah air. Kau datang. Ada paus di laut. Seekor paus raksasa. Lihat, dia melindungi kapal itu. Lihat, dia melindungi kapal itu. Apa, Bos Liu? Lihat, dia melindungi kapal itu. Aku melihatnya. Kejar dia dengan kecepatan penuh. Kapal bobrok itu tidak akan bisa lari. Tidak bisa berhenti. Sekarang tidak bisa berhenti. Tidak terkejar. Cuma perahu kayu bobrok. Tidak terkejar.
Siapa yang cari mati? Masuk pelabuhan dengan kecepatan segini? Bersandar di sini. Chen Hai, apa itu di jaringmu? Ikan terakhir kuning liar. Apa katamu? Lihat semua. Chen Hai dapat ikan terakhir kuning liar. 1 jaring penuh. Ya ampun, ini setidaknya 150-200 kilo. Ikan terakhir kuning liar. Harga di pelabuhan, sekilo minimal 2.000. Jaring ini. Kapal Bos Liu juga kembali. Mereka mengejar semalaman. Chen Hai, lubang di buritan kapalmu itu karena mereka menabraknya. Wow. Nak. Ini semua hasil tangkapanmu? Bu, pulanglah. Tunggu aku. Darah di tanganmu itu? Tidak sakit kok. Kakak ipar, putramu sukses besar. Tangkapan ini cukup untuk mengubah nasib kalian. Chen Hai, kudengar kau kaya mendadak? Kau siapa? Waktu ayahmu dirawat di rumah sakit. Uang Lau Yao tidak cukup. Dia pinjam lagi 230.000 dariku. Ayahmu tahu soal ini. Kau tidak tahu? Nggak mungkin. Lau Yao bilang cuma dia sendiri. Lau Yao itu cuma perantara. Uangnya dari saya. Pokok dan bunganya 10.000. Sekarang kamu sudah dapat ikan. Banyak orang di dermaga yang lihat kamu. Nggak mungkin kamu mau ingkar janji kan? Hei Z. Nak. Bayar di tempat. Ikannya langsung angkut. Kalau nggak cukup buat bayar utang, kapalmu juga akan saya ambil. Berhenti. Boleh saja main kasar, tapi periksa dulu barangnya. Hitung sesuai harga pasar. Kalau lebih, saya nggak mau sepeser pun. Kalau kurang, jangan harap kamu bisa ambil. Harga pasar ya? Coba saya lihat, berapa harga ikanmu ini? Hasil budidaya ya? Warnanya agak gelap. Ukurannya juga nggak bagus. Paling 300 per kati. 300? Kak Li. Ikan terakhir kuning liar di dermaga harganya mulai dari 2.000. Kamu bicara omong kosong. Paman Zhao, ini urusan saya sama dia. Apa urusanmu? Ini jelas-jelas mau merampas. Jangan ikut campur, Kak Li. Di belakangnya ada Liu Batian. 300 per kati. 400 kati jadi 120.000. Di tanganmu tertulis 310.000. Hitung saja sendiri berapa kurangnya. Makanya ku bilang, ikannya tidak cukup, perahunya juga harus dihitung. Ikan ini harganya 800.000. Kau mau 310.000. Sisanya harusnya dikembalikan padaku. Siapa yang menentukan harga 800.000? Semua orang yang sudah 20 tahun di dermaga tahu. Kalau kau tidak tahu harga ini, aku tidak peduli. Kalian tidak boleh merampasnya. Itu hasil nyawa anakku. Bayar utang. Itu sudah sewajarnya. Aku yang akan menawar ikan ini. Siapapun yang berani menyentuh 1 ekor pun berurusan dengan tim pengacara keluarga suku. Ikan coaker kuning liar Zhoushan, yang beratnya di atas 1,25 kg. Tidak ada yang kurang dari 1,5 kg. Kualitas seperti ini, harga dermaga 2.600 per setengah kilogram. Kau siapa?
Suking dari Pavilion Dingxian. Aku beli semua ikan ini. 3.400 per setengah kilogram. 30% lebih tinggi dari harga pasar. Pavilion Dingxian, restoran seafood top di kota itu, nona besar keluarga Su itu, perkataannya bisa dipercaya. Ikan ini untuk melunasi utang ayahnya. Kenapa kau ikut campur? Berapa utangnya padamu? 310.000. 310.000 untuk barang senilai 800.000? Sekalian mau mengambil perahunya juga? Pengacara Shen, apakah bunga di surat utang ini legal? Coba kulihat. Ikanmu ini beratnya lebih dari 200 kg. Dengan harga 3.400 per 500 gram, totalnya 1,36 juta. Aku akan transfer uang muka 1 juta kepadamu sekarang. Sisanya akan dilunasi setelah pemeriksaan barang. Utangnya biar kau bayar sendiri. Sisa uangnya jadi milikmu, bagaimana? Baik. Ibu sudah sampai. Bos Su. Kau pernah dengar nama Liu Batian kan? Pernah. Kalau begitu, kau pasti tahu. Bisnis makanan laut di daerah ini, tanpa persetujuan Bos Liu, tidak ada yang bisa melakukannya. Kau ikut campur hari ini. Setelah ini, jangan harap bisa mendapatkan satu ikan pun di dermaga ini. Aku sudah berbisnis 11 tahun. Orang yang pernah mencoba menggangguku, jika berbaris, bisa mengelilingi dermaga 3 kali. Tidak ada satu pun yang berhasil. Panggil truk pendingin untuk mengangkut ikan-ikan ini. Baik. Bos Liu, ada masalah di dermaga. Ada seorang wanita bermarga Su, membeli semua ikan Chen Hai seharga 1 juta. Langsung ditransfer. Aku tahu. Di suatu tempat di bawah air, Dabai sedang berenang. 310.000, tidak kurang 1 sen pun. Kode QR pembayaran. Apa katamu? Utangmu. Bayar sekarang. Mau scan kode QR-nya atau tidak? Transfer saja. Surat utang. Utangnya lunas. Kapal ini milik ayahku. Jangan ada yang mengincarnya. Baguslah kalau sudah pergi. Benar-benar lunas? Lunas, Bu. Kapal ayah aman. $412 kati, dengan harga 3.400 per ekor. Sisa 400, 800. Setelah barang diperiksa, akan langsung kubayar hari itu juga. Oke. Ikanmu ini, kualitasnya yang terbaik yang pernah kulihat tahun ini. Aku mau tanya satu hal. Bisakah kamu terus memasok secara stabil di masa depan? Bisa. Seberapa stabil? Selama aku melaut, pasti ada. Ini nomor pribadiku. Ikan liar kualitas top. Jenis apa saja, berapapun yang ada, akan kubeli. Harganya selalu 20% lebih tinggi dari pasar. Tapi ada satu syarat. Hanya untukku, jangan lewat jalur Batian Seafood. Kalau Bos Liu dengar perkataan Nona Su ini, Biarkan dia dengar. aku tidak akan mengecewakanmu. Jaga ikannya baik-baik. Sampai jumpa lagi. Siapa wanita ini? 1 juta. Dia nggak kedip mata. Pavilion Dingxian keluarga Su di kota. Merek lama yang jual seafood premium. Ayahnya dulu juga mulai usaha dari dermaga. Bu, pergi ke rumah sakit jenguk ayah. Satu juta. Anak ini lagi hoki banget. Sisu itu pasti bakal datang lagi nanti. Terus gimana dong? Bos Liu gimana? Bos Liu,
Suking sudah tanda tangan kontrak pasokan jangka panjang dengan Chen Hai. Semua gudang pendingin, pabrik es, dan SPBU di dermaga. Mulai hari ini, jangan layani Chen Hai. Aku mau lihat, ikan tangkapannya mau disimpan di mana? Pakai apa dia isi bensin buat melaut? Kak Qiang, kali ini dia bakal kapok. Paman Wu, beli 2 drum solar. Nggak ada solar. Mesinnya masih nyala. Buat orang lain ada, buat kamu nggak ada. Paman Wu, aku bayar tunai. Chen Hai, jangan persulit aku. Orang-orang Batian datang tadi malam. Mereka bilang, siapa yang kasih kamu solar? Nanti semua solar di dermaga harus ambil dari tempat lain. Keluargaku bergantung pada warung ini buat makan. Aku tahu. Xiao Liu. Aku butuh 300 kati es serut. Fachel. Bos Chen Hai. Bosku bilang nggak boleh jual. Bos Chen Hai. Kapan ini terjadi? Jam 6 pagi tadi. Telepon dari pihak Batian. Bos Chen Hai. Bukan aku nggak mau bantu. Bosku bilang, siapa yang jual es ke kamu, usahanya bisa tutup. Bos Chen Hai. Maafkan aku. Batian sudah bicara. Siapa yang ngobrol sama Chen Hai? Jangan harap bisa kerja di dermaga ini lagi. Kemarin Kak Li dipermalukan di depan umum. Liu Batian mana mungkin terima ini? SPBU dan pabrik es nggak terima pesananmu. Semuanya diblokir. Di kapalku masih ada setengah drum solar. Paling jauh cuma 20 mil laut. Kalau kamu... Paman Zhao, nggak usah. Nanti kamu juga ikut terseret. Nggak ada minyak, nggak ada es. Bahkan nggak ada yang mau ngomong sama aku. Liu Batian mau bikin aku mati di darat. Dia lagi nunggu aku. Nggak ada minyak, nggak ada es. Dia nggak tahu. Dia cuma tahu aku harus melaut. Cukup. Mati lebih baik daripada terkurung di darat. Dari mana dia dapat minyak? Peduli amat dari mana. Begitu keluar pelabuhan, itu perairan internasional. Nggak ada yang lihat. Serang. 2 kapal. Kalau nggak tabrak kapalnya. Ngapain kita ke sini? Potong jaringnya. Lepaskan ikannya. Biarkan dia pulang dengan kapal kosong. Datang. Rania. Merah. Kawanan ikan apa ini? Dia ingin aku masuk ke dalam karang. Perairan itu penuh dengan karang tersembunyi. Kapal besar tidak bisa masuk sama sekali. Chen Hai, terus maju itu area karang. Kapal bobrokmu itu kalau menabrak, tidak akan ada sisa. Putar balik, tinggalkan barang di jaring. Aku akan membiarkanmu pergi. Kapalmu draftnya 3,2 meter. Kapalku draftnya 1,4 meter. Kalau mau ikut, ikut saja.
Dia gila. Tidak bisa berhenti. Kalau berhenti akan terjebak di sini. Tidak bisa maju. Mundur keluar. Itu kapal Lin Qiang. Bos Liu, Chen Hai masuk ke area karang. Kapalku tidak bisa masuk. Mungkin ada sarang ikan besar di sini. Jaga pintu keluar. Satu kapal blokir utara, satu lagi blokir selatan. Dia bisa masuk. Saat keluar, ikannya ditinggalkan. Pintu keluar utara, jangan ada yang pergi. Kerapu. Ikan kerapu liar. Semuanya liar. Kapal bocor, jaringnya rusak. Di luar masih ada 2 kapal besi yang memblokir. Tapi ikan-ikan kerapu liar ini, harga di dermaga minimal 500. Di bawah sana ada ribuan ekor. Tebarkan jaring. Cukup. Kak Qiang, sudah berapa lama dia di dalam? Sudah 20 menit. Kenapa buru-buru? Tunggu dia keluar. Kak Qiang, sonar menunjukkan ada karang tersembunyi di bawah air di pintu keluar utara. Kapal tidak bisa lewat. Pintu keluar selatan sempit. Masih bisa dilewati. Blokir pintu keluar selatan. Kemanapun dia pergi, kita blokir. Tidak apa-apa, airnya dangkal. 20 meter di depan. Karang, sial. Sonar tadi tidak menunjukkannya. Dasar kapal. Bocor. Hai. Pulanglah. Chen Hai, kembali ke sini. Lin Qiang, blokir pintu keluar selatan. Itu yang kau katakan kemarin. Kak Qiang, tidak bisa diblokir lagi. Ruang mesin sudah terendam semua, tinggalkan kapal. Panggilan penjaga pantai. Ini kapal nelayan tenggelam. Koordinat 31 derajat lintang utara, 122 derajat bujur timur. Kapal besi batian seafood di pintu keluar area karang. Menabrak karang, miring parah. Butuh pertolongan segera. Ayah, kapalnya sudah kubawa pulang. Hai Zi, dapat sebanyak ini lagi? Ya ampun, kerapu liar sebesar ini? Beli. Sama rata begini. Chen Hai, kau ini seperti menemukan sarang kerapu saja. Berapa harganya ini? Bu, aku tidak apa-apa. Masalah uang sudah ada jalan keluarnya. Anak baik, bagus. Ukuran dan warnanya ini. Menu utama malam ini sudah ada. Xiao Li, hitung dengan harga tertinggi. Bosu, total 385 kati. Dengan harga 650 atau 700 per kati, ikan-ikan ini berasal dari kedalaman area karang. Tekstur daging dan kesegarannya jauh melebihi kerapu liar biasa. 700 per kati. Tunai atau transfer? Transfer saja, lebih mudah. Baik, Terima kasih, Bos Su. itu karena kemampuanmu. Tapi, keributan yang kau buat cukup besar. Kapal Lin Qiang di area karang. Liu Batian tidak akan membiarkannya begitu saja. Aku tahu. Butuh bantuan? Untuk sementara tidak.
Aku bisa mengatasinya sendiri. Kapal rusak, orang dirawat. Armada kapalmu sudah 3 kali mengalami kecelakaan besar tahun ini. Bos Liu, ada karang tersembunyi di area karang. Aku tidak menyangka kapal butut Chen Hai bisa masuk ke sana. 2 kapal beserta muatannya rugi lebih dari 1 juta. Ditambah lagi uang bensin dan upah pekerja yang terbuang saat mengejarnya ke laut dalam. Lin Qiang, di buku catatanku, kau berutang penjelasan padaku. Ikan Chen Hai sudah dijual ke pavilion Dingxian. Su Qing juga membayarnya tunai. Sekarang dia tidak kekurangan uang, tidak kekurangan ikan. Dia hanya butuh dermaga yang bisa membuatnya melaut dengan tenang. Dan aku kebetulan bisa memutuskan apakah dermaganya masih bisa dipakai atau tidak. Dia memperbaiki kapalnya hari ini, dan melaut lagi. Orang-orang di dermaga bilang, dia membeli bensin dan es sendiri dengan uang hasil penjualan kerapu. Dia melewati blokade kita. Bos Liu bilang apa? Bos Liu bilang, selama kapalnya masih ada, selama orangnya masih ada, akarnya tidak akan putus. Kalau mau putus, harus dari akarnya. Bukan nyawanya, tapi kapal butut yang ditinggalkan ayahnya itu. Kalau kapalnya hilang, dia pasti akan memohon pada Bos Liu. Cari 2 orang asing dari dermaga lain. Nanti malam, biarkan kapal itu tenggelam tanpa suara. Mengerti. Yang ini, yang butut seperti peti mati ini. Kak Qiang bilang, pahat papan lambung di bawah garis air. Cukup isi air saja, pasti tenggelam sebelum fajar. Apa-apaan ini? Lari, cepat lari. Membocorkan kapal. Tadi malam, Sepertinya aku dengar ada keributan di dermaga. Chen Hai. Ini seperti mereka ingin membunuhmu. Dabai. Apa itu kamu lagi? 3 pemasok ikan terbesar memutus pasokan di hari yang sama. Mener, berapa lama lagi kulkas kita bisa bertahan? Bosu, dengan konsumsi saat ini, ikan segar premium hanya bisa bertahan 3 hari. Makanan laut biasa masih seminggu. Kerapu bintang timur kukus yang dipesan pelanggan. Sashimi kepiting raja. Dapur sudah tidak bisa membuatnya. 2 meja pelanggan lama langsung pergi. Aku tahu. Untuk pelanggan lama, kamu sendiri yang telepon untuk minta maaf. Semua pesanan minggu ini gratis. Mener, hubungi pemasok dari luar kota. Kita harus cari cara untuk pengiriman udara juga. Bos Su, Liu Batian sudah memberitahu. Saluran terdekat. Tidak ada yang berani menerima pesanan kita. Aku akan cari cara untuk keluar sendiri dulu. Ini setengah ember oli mesin yang kukumpulkan. Ambil saja. Aku sudah tanya Paman Wu. Dia tetap tidak mau menjual. Ini minyaknya untukmu. Cukup untuk pulang pergi saja. Bos Su, ku dengar Liu Batian memutus semua saluran pasokan. Restoranmu hampir bangkrut. Ini karena kerjasama denganku. Makanya kamu ikut kena masalah. Terus, kamu mau bagaimana? Melaut. Paman Zhao, tolong jaga kapal ini. Aku mau pulang ambil sesuatu. Dabai. Aku butuh bantuanmu. Sangat butuh. Laut dalam, sedalam mungkin. Su Qing, teman kita. Dia sedang dalam masalah. Hanya barang paling top yang bisa membantunya. Kamu mengerti, kan? Aku ikut kamu. Kedalaman air lebih dari 500 meter. Ini tepi palung laut. Mesin mati. Lampu mati. Kapal masih tenggelam. Dabai masih ada. Su Qing sedang menunggu. Hanya ada satu kesempatan.
Datang. Lobster biru. Lobster biru laut dalam. Di pasar gelap dermaga. 1 ons bisa 3.000. 1 keranjang ini. Dabai. Naiplah. Kita berhasil. Paman Zhao, tolong aku. Cari truk pendingin. Langsung bawa ke samping kapal. Jangan biarkan siapapun mendekat. Lobster biru. Liar. Berapa harganya ini? Berapa harga per kilonya? Paman Zhao, tolong jaga kapal saya. Pengiriman ini akan saya antar sendiri. Bos Liu sudah memblokir semua jalannya. Sekarang, saya akan memberinya jalan yang tidak bisa dilalui orang lain. Lobster biru. Lobster biru liar dari selatan garis lintang 40 derajat utara. Ini tidak mungkin. Apa saya salah lihat? Kalau begitu, 1 ekor ini sesuai harga pasar. Harga 1 ekor lobster ini tidak boleh kurang dari total omset dapur kalian selama sebulan. Chef, malam ini kamu masak sendiri. Hidangan pertama serahkan padaku. Chen Hai, dari mana kamu dapat ini? Tepi palung laut dalam di perairan internasional. Dabai yang menuntun jalannya. Ini ada 1 juta sebagai uang muka. Sisanya sesuai harga pasar. Akan saya transfer besok. Terlalu banyak. Ambil saja. Kamu sudah membuka semua jalan untuk pavilion Dingxian. Ini hakmu, dan saya butuh kamu untuk terus melaut. Perjalanan berikutnya, saya mau barang yang sama. Jumlahnya 2 kali lipat. Baik. Uap panci kukus 90% panasnya. Waktu 80 detik. Lebih dari 1 detik. Dagingnya akan alot. Paham? Sajikan hidangan utama meja nomor 1. Gimana? Aku pernah makan yang dari Hokkaido. Pernah makan yang dari Boston. Tapi belum pernah makan yang ini. Ini bukan seperti makanan laut. Lalu seperti apa? Seperti air laut yang didinginkan. Dan aku bersumpah, aku merasakan rasa manis yang sangat samar. Mirip mineral. Lobster biru laut dalam. Palung laut lepas. Bagaimana dia mendapatkannya? Kak Kiang, begitu barang ini keluar, usaha kita memblokir salurannya jadi bahan tertawaan. Para nelayan di dermaga itu, pasti sekarang membicarakan Chen Hai adalah dewa kekayaan yang bereinkarnasi. Bos Liu. Chen Hai mendapatkan lobster biru laut dalam. Semuanya diberikan pada Suking. Pavilion Dingxian sekarang jadi buah bibir di seluruh kota. Lobster biru laut dalam. Bagus. Jalannya liar. Makin cepat mati. Maksud Bos Liu adalah, kau hubungi wartawan di tempat biasa. Bilang saja nelayan dermaga ramai-ramai melaporkan, ada yang menggunakan obat terlarang, peralatan setrum ilegal, memanen paksa dan menangkap spesies laut dalam yang dilindungi. Bukti, jangan terburu-buru. Biarkan dia membuat keributan dulu. Secepat mungkin. Sebelum lobsternya laku keras. Mengerti? Keributan ini besar sekali. Bos Liu Batian mengeluarkan banyak uang. Tidak bisa dihindari dan sulit dijelaskan. Kau punya cara untuk siaran langsung? Biarkan mereka melihat dengan mata kepala sendiri. Kapan? Besok, setelah kapal diperbaiki. Bahan bakar sudah penuh. Jaring juga sudah ditambal. Tinggal menunggu Dabai memimpin jalan. Tuan Chen, siaran langsung ini terlalu berisiko. Bagaimana jika terjadi sesuatu di tengah jalan? Tidak akan ada yang terjadi. Bagaimana rupa laut dalam? Dabai paling tahu. Li, beritahu tim teknis. Siapkan peralatan siaran langsung tahan air terbaik. Repeater sinyal yang tahan badai level 5. Segera siapkan dan hubungi platform lagi. Posisi rekomendasi halaman utama. Berikan semua sumber daya. Besok aku akan menemanimu di kapal. Berbahaya. Ini bisnis. Dan juga kepercayaan. Kau buktikan padaku. Dan juga buktikan pada semua orang. Ibu tidak mengerti apa itu siaran langsung. Hanya takut kau kelaparan. Takut kamu kedinginan. Besok benar-benar mau melaut? Anginnya kencang tidak? Ada dia, Bu. Tidak ada angin kencang. Bawa benda pusaka ini. Tenang saja besok. Semua saudara di dermaga akan menjagamu. Para penonton sekalian, kita sekarang sedang mengikuti Chen Hai, prajurit laut dalam yang misterius, berlayar menuju perairan yang kontroversial. Hari ini kita akan menggunakan kamera live streaming untuk menyaksikan langsung proses penangkapan ikan yang sebenarnya. Saya Chen Hai. Hari ini tidak bercerita, hanya menangkap ikan. Lihatlah, ini kapal saya yang biasa. Jaring yang biasa. Tidak ada sengatan listrik seperti yang kalian bilang. Tidak ada umpan beracun. Seberapa bersih laut ini? Sebersih itu pula ikan di jaring saya. Datang. Lihat bagaimana dia akan mengelat. Katanya ada hewan yang dilindungi. Kapal bobrok begini bisa ke laut dalam? Saya Suking dari Pavilion Dingxian.
Kerja sama kami, bukan karena hasil tangkapan besar sesaat, tapi karena reputasi jangka panjang. Jika ditemukan masalah apapun, kami yang pertama akan melapor polisi. Tunggu, lihat permukaan air. Paus itu adalah paus bungkuk itu. Dabai yang legendaris. Dia merespons Chen Hai. Temanku, Dabai adalah peta hidup di perairan ini. Dia tahu di mana ada ikan, tahu cara menghindari karang tersembunyi. Bukan aku yang hebat, tapi laut ini, dan dia yang mau memberiku rezeki. Jaring ekologis. Ukuran mata jaring sesuai peraturan negara. Khusus untuk ikan ukuran sedang dan besar. Tidak melukai ikan kecil. 68 dia membantu menggiring ikan. 68 dia membantu Berhasil. menggiring ikan. Jaring ini, paling tidak 500 kati. Jenis ikan apa yang naik? Ayo lihat. Sesuai peraturan Departemen Perikanan, kita akan segera melepaskan ikan-ikan kecil yang ukurannya terlalu mini. Sampah? Sekumpulan sampah? Kalian malah membuat ritme jadi begini. Kak Kiang, sudah tidak bisa di-scroll lagi. Semua komentar membela dia. Yang bilang kita buzzer lebih banyak daripada yang mencaci dia. Platform juga memberinya peningkatan traffic. Kak Kiang, tamat sudah. Dengan siaran langsung ini, rumor yang dibuat Bos Liu semuanya jadi bahan tertawaan. Pelabuhan kita, diam. Daerah karang ini. Setiap dia melaut, dia selalu ke sini. Jaring listrik dan jaring pukat harimau. Sekali tebar saja, 3 tahun gak bakal ada apa-apa. Kamu sudah pikirkan baik-baik? Kak Kiang, paus itu. Ada paus bungkuk di laut. Panjangnya belasan meter. Sering mengikuti kapal itu. Kalau ketemu, setrum saja sampai mati. Menyetrum paus? Pekerjaan ini harus tambah bayaran. Setuju. Lakukan dalam 3 hari. Kak Kiang, kalau menyetrum paus ketahuan. Tidak akan ketahuan. Tenggelam di dasar laut. Siapa yang tahu bagaimana matinya? Menyetrum paus. Dia bisa-bisanya kepikiran ide itu. Video live streaming kemarin. Sudah ditonton lebih dari 10 juta kali di seluruh jaringan. Beberapa nelayan di dermaga bertanya padaku. Apa kamu masih menerima murid? Apa yang bisa kuajarkan? Paman Zhao benar. Sekarang kamu udah tegak di dermaga. Ya. Tapi, Chen Hai, pihak Liu Batianku terlalu tenang. Chen Hai, pihak Liu Batian terlalu tenang. Chen Hai, pihak siaran Liu Batian langsung terlalu sudah tenang. keluar 2 hari tidak ada perkembangan sama sekali. Tenang banget. Kalau sifatnya, harusnya udah ngamuk dari tadi. Makin tenang, makin gak enak rasanya. Paman Zhao, besok aku mau melaut lagi. Suking udah ngebutuh barang. Awas. Aku dengar suara ribut dari rumah. Dabai. Dia sudah hampir sejam Di luar berputar-putar. pelabuhan. Ada yang gak beres. Biasanya dia gak pernah seribut ini di malam hari. Hei Z. Apa ada yang mau menyakitinya? Dia bukan memanggilku, tapi menunjukkan arah. Ada masalah di tempat budidaya. Kau mau melaut sekarang? Sekarang, Hei Z. Bu, pulang saja dan tunggu aku. Aku pasti pulang sebelum subuh. Kenapa kau kesini? Paman Zhao meneleponku. Pulanglah, melaut malam itu berbahaya. Di dalam tas ada teropong malam dan alat rekam video. Kalau kamu benar-benar menemukan sesuatu, tanpa bukti, semuanya akan sia-sia. Chen Hai, nyalakan terus radionya. Kalau ada apa-apa, panggil aku. Aku tunggu di dermaga. Baik. Dia berenang 3 kali lebih cepat dari biasanya. Dia sedang dikejar waktu. Tiga kapal, lampunya mati semua. Nggak ada kode identifikasi. Posisi ini persis di tempat budidayaku.
Dia tidak mengizinkan kita mendekat. Dia takut kita ketahuan. Kabelnya masuk air. Menarik jaring pukat harimau. Mereka menyetrum ikan. Jaring listrik dan jaring pukat harimau. Sekali jalan begini, seluruh area penangkapan ikan tidak akan menghasilkan apa-apa selama 3 tahun. Rekam setiap detiknya. Area penangkapan ikan yang ayahku jaga seumur hidupnya. Area penangkapan ikan yang Dabai lindungi selama setahun penuh. Mereka akan menghancurkannya dalam semalam. Penjaga pantai, Pavilion Dingxian, Suking, koordinatnya. Aku kirim sekarang. Ada yang menggunakan jaring listrik untuk penangkapan ikan ilegal. Aku punya rekaman lengkapnya. Sekarang juga, segera. Dabai, tahan. Aku tidak akan membiarkan mereka menyentuhmu. Semuanya anakan. Semuanya anakan. Area penangkapan ikan ini hancur. Penjaga pantai bilang paling cepat 40 menit sampai. 40 menit. Kalau mereka menyetrum 10 menit lagi, tidak akan ada yang tersisa di dasar laut ini. Jaraknya terlalu jauh. Gambarnya penuh bintik-bintik. Tidak bisa jadi bukti kuat. Mendekat. Mereka punya 3 kapal. Dekati sampai 500 meter. Rekam nomor kapal dan penyetrumannya dengan jelas, lalu mundur. Kak Zheng, jaringnya penuh. Satu tangkapan ini setidaknya 800 kati. Buang yang kecil-kecil. Sisakan yang berharga saja. Naikkan tegangan ke maksimal. Paksa yang di dasar juga naik ke atas. Daya maksimal. Terumbu karang di dasar laut juga bisa gosong. Kamu dibayar untuk kerja, atau dibayar untuk banyak tanya? Kak Seng, ada bayangan kapal di arah jam 10. Kapal siapa? Tidak ada lampu. Tidak ada kode identifikasi. Mengintip. Kapal kita nomor 2. Nomor 3, arah jam 10. Satu kapal kecil, kepung dan blokir dia. Ketahuan. Ayo pergi. Pegang erat. 3 kapal bergerak semua. 1 di kiri, 1 di kanan, 1 di belakang, mengepung. Bensin tidak cukup untuk kembali ke pelabuhan. Polisi laut mana? 30 menit. Dabai, jangan. Mereka punya listrik di kapal. Kembali. Orang-orang di kapal, matikan mesin. Buang rekaman itu ke laut. Kalau tidak, kapal saya akan menabraknya. Kapalmu yang seperti peti mati itu. Bahkan serpihannya pun tidak akan ditemukan. Apa yang dia teriakkan? Memanggil bala bantuan. Bala bantuan? Pegang erat. Kak Seng, paus-paus itu tidak hanya satu. Nyalakan generator sampai maksimal. Setrum mati mereka. Sudah terbuka. Putuskan semua kabel. Tidak bisa diputus. Sudah terbelit. Mundur. Mundur semua. Mesinnya rusak. Tidak bisa jalan. Video dan lokasi sudah terkirim semua.
Penjaga pantai, Dinas Perikanan, kirim ke email cadangan. Sudah dibalas? Belum. Penjaga pantai membalas, kapal patroli akan tiba dalam 18 menit. Dabai. Cukup. Kembali. Dia tidak mau pergi. Dia menjagaku. Penjaga pantai, saya Chen Hai. Kapal penangkap ikan ilegal telah kehilangan tenaga. Koordinat sudah terkirim. Di kapal ada peralatan penangkap ikan listrik dan jaring pukat harimau. Sisa-sisa. Mohon segera datang untuk mengambil bukti. Mereka akan baik-baik saja. Dia memanggil teman-temannya. Membantuku menahan beban terberat. Semua kapal segera hentikan semua operasi. Orang-orang di kapal, letakkan tangan di kepala. Berjongkok di tengah dek. Pelanggar akan dianggap menolak penangkapan. Selesai. Jongkok semua. Kak Heng. Diam dan jongkok. Komandan kapal. Di kapal ada sisa-sisa peralatan penangkap ikan listrik kelas industri, jaring pukat harimau dan banyak hasil tangkapan ilegal. Tertangkap basah, bawa kembali semuanya. Barang bukti diberi nomor dan disegel satu persatu. Seluruh proses dari penemuan hingga penangkapan direkam. Garis waktu lengkap. Nona Su, bukti ini kuncinya. Pulang dan istirahatlah. Peralatan setrum ikan, jaring pukat harimau. Penangkapan ikan ilegal di area konservasi. Kau sendiri yang bilang berapa tahun hukumannya? Anak buahmu lebih mengerti darimu. Preman A sudah mengaku sumber peralatannya dan proses transaksinya. Kalau kau tidak bicara juga, semua kejahatan akan kau tanggung sendiri. Aku bilang, siapa yang menyewamu? Ling Qiang dari Batian Seafood. Ling Qiang, uang muka 500.000. Setelah selesai, kasih 500.000 lagi. Peralatan dan orang dariku. Aku tunjukkan koordinat tempat penangkapan ikan yang dituju. Target yang ditentukan. Target apa? Menyetrum ikan itu sampingan. Kata-katanya persis, ada paus sperma di laut. Kalau ketemu, setrum sampai mati. Menyetrum paus, dia yang bilang. Sama persis. Tambah harga 1 juta. Beritahu tim investigasi kriminal, Lin Qiang dari Batian Seafood. Segera tangkap. Kak Qiang, ada kabar dari dermaga. Semua kapal Lao Zheng disita polisi laut. Tidak ada yang lolos. Kita harus pergi. Sekarang juga. Mobilnya di mana? Pintu belakang. Lin Qiang diduga mempekerjakan orang lain untuk menangkap ikan secara ilegal, merusak ekosistem laut dengan sengaja, dan memerintahkan pembunuhan hewan yang dilindungi negara. Ikut kami. Tiga tahun. Aku melewati pintu ini selama 3 tahun. Setiap kali aku selalu memutar. Kalau tidak memutar, Anak buahnya memblokir dermagamu, menahan uang bahan bakarmu. siapa yang berani tidak memutar? Sekarang tidak perlu memutar lagi. Ayo ke rumah Chen Hai. Mau apa? Ada hal yang harus dikatakan. Sudah terlalu lama tertunda. Hai Zi, banyak orang datang. Chen Hai, Batian Seafood sudah disegel. Lin Qiang sudah ditangkap. Semua orang di dermaga tahu kejadian ini. Kaulah yang menanggungnya. Bukan aku. Itu polisi laut. Chen Hai, jangan pura-pura. Siapa yang merekam buktinya? Siapa yang pergi melaut di tengah malam? Kalau kau tidak maju untuk orang-orang yang diblokir itu, kita masih akan diinjak-injak oleh mereka. Dulu aku tidak menjual bahan bakar padamu. Aku pengecut. Ember bahan bakar ini sebagai ganti rugi. Bahan bakarnya aku terima, tapi bukan sebagai ganti rugi. Ini adalah hal yang seharusnya ada di antara tetangga. Chen Hai, kami semua datang, bukan hanya untuk berterima kasih padamu. Ada satu hal yang sudah kami diskusikan. Koperasi apa? Koperasi nelayan. Kita kerja sama-sama. Penangkapan ikan ramah lingkungan, kamu yang pimpin.
Chen Hai, kamu yang buat aturannya. Kami akan ikut. Kamu tahu cara berinteraksi dengan paus itu. Kamu tahu laut mana yang boleh ditangkap. Dan mana yang tidak boleh disentuh. Tidak ada yang bisa melakukan ini selain kamu. Aku sendiri saja susah mengurus kapalku. Tapi kalian, Ayahmu pernah bilang satu kalimat. Satu kapal berjalan cepat. Sekelompok kapal berjalan jauh. baik, aku akan melakukannya. Tapi ada satu syarat, jaring pukat harimau, menyetrum ikan, membom ikan. Siapapun yang melanggar akan dikeluarkan. Aku sendiri yang akan melaporkannya. Aturan yang kamu buat. Siapa yang berani melanggar? Hahaha. Pavilion Dingxian akan membeli semua hasil tangkapan koperasi yang sesuai standar. Dana pembelian awal 5 juta. Peralatan dan rantai dingin akan kutanggung. Syaratnya? Satu syarat. Standar ekologi, kamu yang tentukan. Aku tidak akan ikut campur dalam penangkapan. Berhasil. Prajurit laut dalam. Lihat, Dabai datang. Ayah, kapal masih ada. Orangnya juga. Jalan sudah terbuka lebar.